Wow, mantap yes, alhamdulillah. Pagi-pagi fans Garuda dapat kabar gembira. Klub elit Serie A Italia mulai Inter Milan, Juventus hingga AC Milan berebut ingin datangkan bek andalan timnas Indonesia Jay Itzes dari Venezia. Setelah melihat penampilan impresifnya di awal musim Serie A. Jadi prediksiku, di sisi lain, tepat tadi malam Jay Itzes memang jadi tembok kokoh Venezia dan berhasil bawa kemenangan perdana bagi timnya dan cetak sejarah. Mantap Bang Jay. Terus meningkat dan buat publik Indonesia bangga. Yes, alhamdulillah mantap. Indonesia memang benar-benar anak kesayangan FIFA. Bantuan datang hampiri Garuda. Presiden FIFA Gianni Infantino siap bantu timnas Indonesia dengan siapkan hukuman berat pada Federasi Sepak Bola Bahrain. Setelah ketahuan supporternya pakai laser di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Jepang lalu. Langsung putuskan pengurangan poin jika terulang kembali saat jamu timnas Indonesia bulan depan. Jadi tuntutanku, di sisi lain memang PSSI sudah siapkan strategi khusus soal sinar laser yang dipakai supporter Bahrain. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Ini dia mantap. Fans Garuda semakin bangga dan cinta timnas Indonesia. Keputusan gemilang Erick Thohir bikin gempar ASEAN hingga Asia. PSSI dan KNVB siap jalin kerjasama yang mengubah lanskap sepak bola dunia. Duel memikat antara timnas Indonesia dan Belanda segera digelar. Apa saja yang dipersiapkan untuk pertandingan bersejarah ini dan siapa pemain kunci yang akan membuat Anda terpukau? Simak semua detail menarik yang akan membuat Anda tak sabaran menunggu. Super sensasional. Keputusan super cerdas PSSI demi raih hasil maksimal di laga away versus Bahrain dan Cina. Erick Thohir lakukan hal sangat jitu ini demi proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders rampung dan bisa debut di dua laga penting tersebut. Nah gini dong mantap Pak Erick memang terbaik. Coach Shin bisa full senyum dibuatnya. Peluang lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin nyata. Breaking news. Akhirnya terungkap jelas, PSSI konfirmasi tanggal berkumpulnya skuad timnas Indonesia jelang partai tandang super krusial ke Bahrain dan Cina. Apa saja persiapan dan strategi mendalam yang siap diterapkan Coach Shin dan tim pelatih? Siap-siap terkejut dengan rincian menarik yang akan mengubah jalannya kualifikasi ini. Simak semua penjelasan detailnya di sini. Ini baru top. Bahagia punya timnas jago dan ketum PSSI luar biasa. Semua dilakukan demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia raup 4 poin lawan Bahrain dan Cina. Apa saja langkah strategis yang akan diambil PSSI dan Coach Shin Tae-yong? Simak rincian mengejutkan yang akan mengubah nasib timnas kita dan membuat Anda semakin bersemangat. Mantap! Langkah super gemilang Coach Shin mulai diakui. Klub Liga 1 auto terima kasih banyak kepada STY dan PSSI. Sebab keputusan datangkan pelatih striker untuk timnas sangat berdampak besar bagi pemain di klub. Mulai Ramadahan Sananta, Hoki Caraka hingga Egy Maulana Fikri berhasil cetak gol bagi timnya masing-masing. Mantap Coach Shin dan Pak Erick yang selalu pikirkan kualitas pemain. Gitu kok ada yang katanya pengamat bilang STY gak peduli Liga 1. Kocak lo bung. Hahaha. Yes, alhamdulillah kabar baik. Publik Indo Auto lega mendengarnya. Setelah sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, kondisi Yance Sayuri dilaporkan kini sudah stabil. Apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana perjuangannya kembali pulih? Temukan fakta menarik di balik insiden mengerikan ini yang akan membuat Anda terpukau. Nah gini dong mantap. Kabar bahagia datang dari Spanyol. Fans timnas Indonesia auto full senyum mendengarnya. Timnas Indonesia U17 berhasil raih kemenangan manis di Pinatar Super Cup dengan kalahkan Kepulauan Faroe U17.
Apa saja momen mengejutkan dan strategi jitu yang membawa tim kita meraih kemenangan? Temukan semua detail menarik yang akan membuat Anda bangga dan terpukau. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, mantap! Pagi-pagi fans Garuda dapat kabar gembira. Klub elit Serie A Italia mulai Inter Milan, Juventus hingga AC Milan berebut ingin datangkan bek andalan Timnas Indonesia Jay Itzes dari Venezia. Setelah melihat penampilan impresifnya di awal musim Serie A. Jadi prediksiku, di sisi lain, tepat tadi malam Jay Itzes memang jadi tembok kokoh Venezia dan berhasil bawa kemenangan perdana bagi timnya dan cetak sejarah. Mantap Bang Jay! Terus meningkat dan buat publik Indonesia bangga. Venezia meraih kemenangan pertama mereka di Liga Italia Serie A setelah mengalahkan Genoa dengan skor 2-0. Kemenangan ini juga menjadi momen penting bagi Jay Itzes, bek andalan Timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung pada pekan kelima Liga Italia Serie A, 2 gol Venezia dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pohjanpalo, membawa kegembiraan bagi para pendukung di Stadion Pierluigi Penzo. Berkat kemenangan ini, Venezia berhasil keluar dari zona degradasi dan naik ke posisi 14 dengan koleksi 4 poin. Sementara itu, Genoa tetap di posisi 11 dengan 5 poin. Kemenangan ini tidak hanya berarti bagi Venezia, tetapi juga memberikan beberapa pencapaian penting bagi Jay Itzes. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Itzes. 1. Pemain Indonesia pertama yang meraih kemenangan di Serie A. Jay Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan di Serie A. Selain itu, ia juga membantu timnya mencatatkan clean sheet dan bermain penuh selama 90 menit. 2. Kemenangan pertama Venezia musim ini. Kemenangan atas Genoa merupakan kemenangan pertama Venezia di Liga Italia. Dari 5 pertandingan, Venezia mengumpulkan 4 poin dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil imbang sebelumnya diperoleh saat bertandang ke markas Fiorentina. 3. Statistik bagus Jay Itzes. Dalam pertandingan ini, Jay Itzes mencatatkan performa solid bermain selama 90 menit penuh, 33 dari 37 umpan akurat dalam kurung, 89%, 1 blok, 1 sapuan, dan 4 kali merebut bola dalam kurung Borchoveries. Menurut laporan dari Footmob, Gianluca Busio mendapatkan rating tertinggi dalam pertandingan ini dengan nilai 8,5. Sementara itu, Jay Itzes memperoleh rating 6,8. Meskipun nilai yang didapatkan Itzes tidak terlalu tinggi, bek andalan Timnas Indonesia ini tetap menunjukkan performa yang solid sepanjang pertandingan. Dengan pencapaian ini, Itzes semakin menunjukkan perannya yang penting bagi Venezia dan menambah kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Yes, alhamdulillah mantap. Indonesia memang benar-benar anak kesayangan FIFA. Bantuan datang hampiri Garuda. Presiden FIFA Gianni Infantino siap bantu Timnas Indonesia dengan siapkan hukuman berat pada Federasi Sepak Bola Bahrain. Setelah ketahuan suporternya pakai laser di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Jepang lalu, langsung putuskan pengurangan poin jika terulang kembali saat jamu Timnas Indonesia bulan depan. Jadi tuntutanku, di sisi lain, memang PSSI sudah siapkan strategi khusus soal sinar laser yang dipakai supporter Bahrain. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia diingatkan untuk waspada terhadap kemungkinan penggunaan sinar laser oleh supporter Bahrain jelang pertandingan pada 10 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Skuad Sintayong telah diberi peringatan terkait hal ini karena sorotan laser dari supporter tuan rumah dapat mengganggu konsentrasi para pemain di lapangan. Insiden serupa pernah terjadi saat Bahrain berhadapan dengan Jepang. Pada pertandingan yang digelar di Bahrain National Stadium, Bahrain kalah telak 0-5 dari Jepang. Gol pertama Jepang dicetak oleh Ayase Uda melalui penalti. Dalam tayangan ulang terlihat sinar laser berwarna hijau beberapa kali menyoroti wajah Uda saat ia hendak mengeksekusi penalti.
PSSI sudah menyadari potensi masalah ini dan menjadikannya topik pembahasan internal. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan tim pelatih terkait perilaku supporter Bahrain yang menggunakan laser untuk mengganggu pemain lawan. Ini menjadi pembahasan saya dengan tim kepelatihan terkait ulah supporter Bahrain yang menyinari mata pemain dengan laser, kata Sumarji. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, juga mengingatkan agar hal serupa tidak terjadi saat Indonesia bertanding melawan Bahrain. Selain itu, Shin Tae-yong telah menginstruksikan para pemain untuk tetap tenang dan tidak panik jika terjadi sorotan laser selama pertandingan. Itu tindakan yang tidak sportif. Coach Shin sudah bicara kepada para pemain agar mereka tahu bahwa pendukung tidak seharusnya bertindak seperti itu, tambah Sumarji. Meski begitu, Sumarji menekankan bahwa tanggung jawab utama tetap ada pada pihak Bahrain untuk memastikan insiden serupa tidak terulang. Namun, terkait mental para pemain, hal ini sudah diantisipasi, dan briefing khusus akan dilakukan sebelum pertandingan untuk mengingatkan para pemain agar tetap fokus dan tidak terpengaruh jika ada gangguan sinar laser. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang penting di bulan Oktober, yaitu melawan Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Ini dia mantap. Fans Garuda semakin bangga dan cinta Timnas Indonesia. Keputusan gemilang Erick Thohir bikin gempar ASEAN hingga Asia. PSSI dan KNVB siap jalin kerjasama yang mengubah lanskap sepak bola dunia. Duel memikat antara Timnas Indonesia dan Belanda segera digelar. Apa saja yang dipersiapkan untuk pertandingan bersejarah ini dan siapa pemain kunci yang akan membuat Anda terpukau? Simak semua detail menarik yang akan membuat Anda tak sabaran menunggu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa PSSI akan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB untuk kepentingan tim nasional kedua negara. Kerjasama ini akan ditandai dengan pertemuan antara kedua pihak yang dijadwalkan berlangsung minggu depan di Jakarta. Erick menjelaskan bahwa PSSI berupaya keras untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, salah satunya melalui kolaborasi dengan KNVB. Saat ini PSSI memiliki target agar Timnas Indonesia bisa masuk ke dalam peringkat 100 besar FIFA. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-129. Minggu depan kami akan secara resmi menyambut kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kami. Kerjasama ini akan mencakup tim nasional jangka panjang, kata Erick. Erick juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kerjasama ini ada kemungkinan besar Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Belanda dalam waktu dekat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pertukaran pengetahuan antara kedua federasi. Setiap tahun akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia dan Belanda, baik tim putri, tim junior, maupun tim senior putra yang akan hadir di Indonesia pada saat yang tepat, tambah Erick. Selain itu, kerjasama ini juga mencakup aspek kepelatihan. Erick menekankan pentingnya pengembangan pelatih berkualitas untuk kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI berharap mendapatkan ilmu dari Belanda terkait sistem pelatihan di berbagai daerah di Indonesia, mengingat jumlah pelatih berkualitas di tanah air masih sangat kurang. Kami juga mencari pelatihan dari mereka untuk sistem pelatihan di daerah-daerah, terutama karena jumlah pelatih kami sangat kurang, tandas Erick. Terakhir kali Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Belanda adalah dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 2013. Pada pertandingan itu, Timnas Belanda atau De Oranje menang dengan skor 3-0. Super sensasional. Keputusan super cerdas PSSI demi raih hasil maksimal di laga away versus Bahrain dan Cina. Erick Thohir lakukan hal sangat jitu ini demi proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders rampung dan bisa debut di 2 laga penting tersebut. Nah gini dong, mantap Pak Erick, memang terbaik. Coach Shin bisa full senyum dibuatnya. Peluang lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin nyata.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya hari-hari ini hingga pekan depan untuk menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Eleanor Reijnders dan Mads Hilgers. Proses ini dipercepat agar keduanya dapat memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Oktober 2024 saat Indonesia akan bertanding melawan Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kementerian Hukum dan HAM bahkan telah mengirim petugas dari Dirjen Administrasi Hukum Umum ke Belanda untuk melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia bagi Mads dan Eleanor. Erick Thohir menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan tepat karena terkait dengan batas waktu pendaftaran pemain untuk pertandingan tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu kemarin, Erick menyatakan, kami fokus pada dua pemain yang akan dinaturalisasi, yaitu Mads dan Eleanor. Minggu depan ini sangat penting karena ada deadline pendaftaran, termasuk proses pengambilan sumpah, administrasi, dan pergantian asosiasi. Semua ini tidak mudah, jadi kami berusaha untuk menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Jika proses ini berjalan lancar, Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders diharapkan bisa bergabung dengan timnas untuk menghadapi Bahrain dan Cina sehingga menambah kekuatan tim. Erick juga mengakui bahwa timnas Indonesia perlu memperkuat skuad senior mengingat beberapa pemain mengalami cedera. Kami ingin memastikan bahwa kami memiliki 2x11 pemain dengan kualitas yang setara di tim senior seperti yang sudah kami miliki di U23. Penambahan pemain ini sangat penting, terutama dengan standar yang semakin tinggi, ujar Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charteran selama perjalanan antara Bahrain dan Cina untuk memastikan pemain bisa beristirahat dan terhindar dari cedera selama perjalanan. Kami menyewa penerbangan dari Bahrain ke Cina bukan sebagai bentuk kemewahan, tetapi untuk menjaga kebugaran pemain agar tidak cedera, jelas Erick. Perjalanan dari Indonesia ke Bahrain dan dari Cina kembali ke Indonesia akan menggunakan penerbangan komersial. Breaking news! Akhirnya terungkap jelas. PSSI konfirmasi tanggal berkumpulnya skuad timnas Indonesia jelang partai tandang super krusial ke Bahrain dan Cina. Apa saja persiapan dan strategi mendalam yang siap diterapkan Coach Shin dan tim pelatih? Siap-siap terkejut dengan rincian menarik yang akan mengubah jalannya kualifikasi ini. Simak semua penjelasan detailnya di sini. Timnas Indonesia akan menjalani jadwal yang padat pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua laga tandang penting, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Kedua pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk meraih poin maksimal demi menjaga peluang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan agar timnas Indonesia bisa membawa pulang 3 poin dari setiap laga, bahkan berharap tim dapat meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut. Untuk mendukung persiapan, telah direncanakan adanya pesawat khusus yang akan membawa tim dari Bahrain ke Cina. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa timnas Indonesia direncanakan mulai berkumpul pada 5 Oktober. Tim akan berangkat ke Bahrain sehari setelahnya, yaitu pada 6 Oktober. Kami berencana tanggal 5 tim akan berkumpul dan pada tanggal 6 kami akan berangkat, kata Sumarji, meskipun ia menegaskan bahwa jadwal ini belum final. Para pemain yang berada di Indonesia akan berangkat bersama-sama dari Jakarta. Sementara itu, para pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung bergabung dengan tim di Bahrain. Sumarji berharap seluruh pemain bisa terbang bersama dalam satu penerbangan dari Indonesia. Para pemain di Jakarta akan menjadi prioritas, sementara pemain yang di luar negeri akan bertemu langsung di Bahrain, jelas Sumarji. Namun Sumarji masih mencari alternatif penerbangan yang memungkinkan semua pemain terbang bersama, terutama karena pelatih Shin Tae-yong menginginkan beberapa pemain bisa duduk di kelas bisnis. Pelatih meminta beberapa pemain mendapatkan kursi di kelas bisnis, tapi kapasitas kursi bisnis biasanya terbatas, jelas Sumarji. Untuk saat ini, Sumarji sedang berusaha mencari solusi terbaik terkait penerbangan tim. Tantangan utama adalah terbatasnya jumlah kursi di kelas bisnis, sementara tim biasanya membawa sekitar 26 pemain untuk pertandingan tandang.
Kami baru mendapatkan 6 kursi bisnis dalam satu penerbangan. Jadi kami masih mencari opsi lain agar bisa berangkat bersama-sama. Tutup Sumarji. Sembari memperkirakan jadwal keberangkatan tim pada 6 Oktober, baik di pagi atau siang hari. Ini baru top. Bahagia punya timnas jago dan ketum PSSI luar biasa. Semua dilakukan demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia raup 4 poin lawan Bahrain dan Cina. Apa saja langkah strategis yang akan diambil PSSI dan Coach Shin Tae-yong? Simak rincian mengejutkan yang akan mengubah nasib timnas kita dan membuat Anda semakin bersemangat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menetapkan target agar timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dalam 2 pertandingan melawan timnas Bahrain dan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target ini cukup ambisius karena kedua pertandingan akan digelar di kandang lawan. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa pada 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu Pratama Arhan dan rekan-rekannya akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menekankan bahwa timnas Indonesia harus bermain dengan baik meskipun mereka akan menjalani 2 laga tandang agar dapat membawa pulang poin ke Indonesia. Jika timnas Indonesia bisa memenangkan 1 pertandingan dan meraih hasil imbang di 1 pertandingan lainnya, itu sudah luar biasa, ujar Erick saat berada di Jakarta pada Sabtu kemarin. Kalau bisa menang di kedua pertandingan, alhamdulillah, jelas Erick. Erick juga mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak boleh meremehkan kekuatan Bahrain dan Cina. Kedua tim memiliki kualitas yang baik dan akan mendapatkan dukungan besar dari supporter mereka sebagai tim tuan rumah. Kami tidak meremehkan Cina dan Bahrain, mereka tim yang bagus, tegas Erick. Lebih lanjut, Erick menyatakan bahwa target realistis bagi timnas Indonesia di fase grup adalah meraih 15 poin. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk menempatkan timnas Indonesia di posisi ketiga atau keempat, yang akan memungkinkan mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan berusaha untuk mengejar 15 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, tandas Erick. Mantap! Langkah super gemilang Coach Shin mulai diakui. Klub Liga 1 auto terima kasih banyak kepada STY dan PSSI. Sebab keputusan datangkan pelatih striker untuk timnas sangat berdampak besar bagi pemain di klub. Mulai Ramadan Sananta, Hoki Caraka hingga Egy Maulana Fikri berhasil cetak gol bagi timnya masing-masing. Mantap Coach Shin dan Pak Erick yang selalu pikirkan kualitas pemain. Gitu kok ada yang katanya pengamat bilang STY gak peduli Liga 1. Kocak lo bung-bung. Hahaha. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji merasa bangga melihat performa striker timnas Indonesia yang semakin tajam. Pada pekan ke-6 Liga 1, para penyerang skuad Garuda menunjukkan performa yang solid. Dimas Derajat telah mencetak 1 gol dan 2 assist, sementara Ramadan Sananta mencetak 1 gol untuk Persis Solo. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Hoki Caraka yang berhasil mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC. Plus Egy Maulana Fikri yang berhasil cetak 1 gol bersama Dewa United di laga Minggu sore kemarin. Hasil ini dianggap positif karena merupakan dampak dari peningkatan menit bermain di Liga dan kehadiran asisten pelatih baru timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, yang bekerja bersama Shin Tae-yong. Sumarji menjelaskan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia terus dipantau, termasuk para penyerang. Penampilan positif para striker ini menjadi angin segar bagi timnas yang sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lini depan memang menjadi perhatian utama mengingat masalah di sektor serangan terus menghantui timnas. Jadi begini, saya selalu memperhatikan perkembangan para pemain. Ini memang tugas BTN untuk memantau dan mengikuti perkembangan para pemain, baik yang bermain di luar negeri maupun di dalam negeri, kata Sumarji.
Ia mencontohkan Sananta dan Hoki sebagai dua striker yang menunjukkan peningkatan signifikan setelah bergabung dengan timnas. Menurutnya, kedua pemain ini telah mendapatkan pelatihan khusus dari asisten pelatih yang berfokus pada peran striker. Pembinaan terhadap lini serang terus dilakukan dengan harapan para striker bisa menjadi lebih produktif. Menit bermain di klub membantu mereka berkembang dan penampilan mereka dipantau secara rinci demi kepentingan timnas. Striker diajarkan bagaimana menjadi predator di lapangan, sehingga mereka bisa menciptakan peluang mencetak gol dalam situasi sulit sekalipun, jelas Sumarji. Ia juga menekankan bahwa Sananta dan Hoki telah menjalankan pelajaran ini dengan baik. Sumarji merasa senang melihat kemajuan yang ditunjukkan para penyerang timnas. Ia optimis masalah lini depan yang sebelumnya kurang tajam bisa diatasi, meski membutuhkan waktu. Saya sangat senang karena ini merupakan salah satu tugas utama kami di BTN, yaitu memantau perkembangan para pemain. Pelajaran yang sudah diberikan di timnas diterapkan di klub dan itu terlihat dari performa mereka, tutup Sumarji. Yes, alhamdulillah kabar baik. Publik Indo Auto lega mendengarnya. Setelah sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, kondisi Yance Sayuri dilaporkan kini sudah stabil. Apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana perjuangannya kembali pulih? Temukan fakta menarik di balik insiden mengerikan ini yang akan membuat Anda terpukau. Yance Sayuri sempat mengalami kejadian menegangkan saat tidak sadarkan diri dalam pertandingan antara Malut United melawan Bali United di Liga 1. Pertandingan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Sabtu 21 September 2024. Insiden ini terjadi di awal babak kedua, ketika bola yang ditendang oleh Matsuru Maruoka mengenai bagian dada Yance. Setelah insiden tersebut, Yance segera dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Menurut keterangan Triwijaya, petugas medis Malut United, kondisi Yance ditangani dengan baik. Selama perjalanan ke rumah sakit, kondisinya stabil dan ketika tiba di instalasi gawat darurat Panembahan Bantul, Yance sudah sadarkan diri dan dapat diajak berbicara. Tri menjelaskan bahwa Yance mengalami benturan di bagian dada hingga ke leher yang menyebabkan gangguan pernapasan akibat refleks vasovagal, sebuah kondisi yang membuatnya tidak sadarkan diri. Berdasarkan informasi dari tim medis Malut United, Yance Sayuri memerlukan perawatan lebih lanjut dan dirujuk ke Rumah Sakit Akademik UGM untuk observasi mendalam. Tri menyatakan dokter merekomendasikan agar kondisi Yance terus dipantau sehingga ia dirujuk ke Rumah Sakit Akademik UGM untuk penanganan lebih lanjut. Nah gini dong, mantap. Kabar bahagia datang dari Spanyol. Fans Timnas Indonesia auto full senyum mendengarnya. Timnas Indonesia U17 berhasil raih kemenangan manis di Pinatar Super Cup dengan kalahkan Kepulauan Faroe U17. Apa saja momen mengejutkan dan strategi jitu yang membawa tim kita meraih kemenangan? Temukan semua detail menarik yang akan membuat Anda bangga dan terpukau. Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Kepulauan Faroe U17 di ajang Pinatar Super Cup U16 2024 sudah diketahui. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar, Spanyol pada Sabtu malam kemarin waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Garuda Asia. Dengan kemenangan ini mereka berhasil menduduki posisi ketiga di turnamen Pinatar Super Cup U16 2024. Pertandingan ini merupakan laga perebutan tempat ketiga. Sebelumnya Indonesia U17 kalah dari Timnas Swiss U17, sementara Timnas Kepulauan Faroe U17 mengalami kekalahan telak 0-5 dari Timnas Skotlandia U17. Meskipun berasal dari Eropa, Kepulauan Faroe U17 bukanlah tim unggulan, sehingga Timnas Indonesia U17 dapat bermain dengan lebih nyaman. Bukti keunggulan Indonesia terlihat ketika mereka berhasil unggul 1-0 di babak pertama, dan skor ini bertahan hingga waktu istirahat. Setelah jeda, permainan Timnas Indonesia U17 menjadi lebih terorganisir. Di babak kedua, mereka berhasil mencetak 2 gol tambahan. Dengan hasil akhir 3-0, Zahabi Gholi dan rekan-rekannya berhak menyandang gelar juara ketiga di turnamen tersebut.